Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 10 SMA Negeri 18 Surabaya. Bersama saya Agustina Pertiwiningrum. Kali ini kita akan belajar tentang PKWU, Pendidikan Kewirausahaan, di mana topik yang akan kita bawakan adalah wirausaha produk budidaya tanaman pangan. Wirausaha produk budidaya tanaman pangan ini akan kita pelajari selama 1 semester, yaitu di kelas 10 semester pertama. Adapun topik-topik yang nanti akan kita bahas selama 1 semester terdiri dari: pertama, perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Yang kedua, proses produksi budidaya tanaman pangan. Yang ketiga, menghitung harga pokok budidaya tanaman pangan. Keempat, pemasaran langsung budidaya tanaman pangan. Dan yang kelima adalah hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan. Baiklah, kita akan menguraikan satu persatu subtopik yang akan kita bahas. Untuk yang pertama, perencanaan usaha budidaya tanaman pangan, kita akan mempelajari tentang potensi budidaya tanaman pangan. Kemudian teknologi sederhana terkait dengan budidaya tanaman pangan dan bibit melimpah. Ini merupakan perencanaan usaha budidaya tanaman pangan di daerah lokal di mana teman-teman berada. Jadi, perencanaan usaha budidaya tanaman pangan ini tergantung pada lokasi sumber daya alam di mana teman-teman berada atau tinggal. Jika pada bagian A teman-teman sudah menentukan salah satu jenis tanaman pangan yang akan dibudidayakan berdasarkan daya dukung lokasi teman-teman berada, maka kita akan lanjut pada bagian yang kedua, yaitu proses produksi budidaya tanaman pangan yang terdiri dari jenis produksinya, pemilihan lahan, pemilihan bibit, pemilihan pupuk, pengendalian hama, dan proses panen serta pasca panen. Setelah langkah per langkah ini kita pelajari, maka kita akan lanjut pada penghitungan harga pokok budidaya tanaman pangan. Terkait dengan nanti kita harus menghitung untung rugi dan berapa laba yang harus kita dapat, maka kita perlu lakukan penghitungan harga pokok budidaya tanaman pangan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah penentuan harga jual, penentuan investasi, penentuan harga pokok produksi atau HPP, kemudian penentuan biaya tetap dan biaya tidak tetap, perhitungan laba dan rugi. Setelah penentuan harga pokok pada budidaya tanaman pangan, kita akan lanjut pada langkah berikutnya, yaitu pemasaran langsung budidaya tanaman pangan yang meliputi pengenalan ke lingkungan terdekat. Selanjutnya adalah pemasaran langsung budidaya tanaman pangan. Ini meliputi strategi bagaimana kita memasarkan produk dari budidaya yang kita sudah upayakan. Yang harus dia perhatikan adalah pengenalan ke lingkungan terdekat melalui acara rutin, melalui media sosial, penjualan kreatif, dan membuka toko sendiri. Ini adalah beberapa contoh teknik pemasaran langsung budidaya tanaman pangan yang bisa dipilih. Setelah menetapkan strategi pemasaran, kita perlu lakukan evaluasi hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan. Jadi hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan perlu dievaluasi. Apa saja yang perlu dievaluasi? Yang pertama, jenis usaha yang terpilih berdasarkan langkah pertama tadi ya. Yang kedua, sistem produksi terpilih. Yang ketiga, pemberian reward dan bonus. Yang keempat, sistem pemasaran terpilih. Kalau ini sudah selesai kita tentukan, maka upaya produk budidaya tanaman pangan yang teman-teman sudah usahakan, hasilnya akan Ibu nilai. Jadi teman-teman, nanti di akhir semester ada beberapa tugas yang menjadi proyek yang kalian bisa nilaikan ke Ibu. Yang pertama adalah dalam bentuk makalah. Penyusunan makalah secara bertahap itu akan Ibu bimbing per tiap kali tatap muka. Jadi tiap kali tatap muka tugasnya adalah membuat bagian-bagian kecil, sub-sub bab kecil yang nanti akan dikumpulkan dalam suatu makalah, dalam bentuk makalah ya. Jadi nanti ikuti terus tahapan-tahapannya, jangan sampai terlepas.
Selain dari proses penyusunan makalah terkait dengan teori atau konsep dalam kita melakukan budidaya tanaman pangan, itu setiap teori nanti akan diikuti oleh kegiatan praktek. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan kompetensi inti KI3, yaitu pengetahuannya yang ditagih dalam bentuk makalah. Kemudian kompetensi keterampilannya adalah teman-teman mencoba untuk melakukan budidaya sesuai dengan jenis tanaman yang kalian pilih berdasarkan daya dukung atau sumber daya alam di daerah sekitar teman-teman berada. Jadi nanti secara terbimbing tahapan-tahapan ini akan Ibu kawal sampai kalian mampu menghasilkan produk, menentukan harga jual, membuat desain kemasan, sampai memasarkannya. Demikian informasi yang bisa Ibu berikan terkait dengan materi pelajaran pendidikan prakarya dan kewirausahaan yang targetnya ini akan diselesaikan dalam waktu 1 semester. Jika teman-teman ada pertanyaan atau kurang paham, silahkan boleh ditulis di kolom komentar pada link YouTube yang kalian simak dari video yang Ibu sampaikan. Semoga dari penjelasan awal ini teman-teman bisa memahami, tapi jika masih belum paham boleh dituliskan di kolom chat ya. Demikian yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan memberikan gambaran utuh bagaimana pembelajaran PKWU yang akan kita selesaikan selama 1 semester. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat dan selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, walaupun kita pembelajaran secara daring, dalam kondisi COVID-19, kita tetap tidak boleh surut, terus belajar, dan belajar mengupgrade pengetahuan kita sebagai bekal kita hidup di dalam masyarakat. Demikian, terima kasih dan semangat pagi.